Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai janji saya ngaji tentang am dan khos. An-naul khamisu wal arbaun fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari ke-45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafadz yang maknanya itu mencakup apa saja yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang Ja'al insanu, datang manusia, berarti manusia siapa saja, bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastaghriqu as-soliha lahu min ghairi hasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti kulluman 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja agak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti enggak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nak ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya, saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja, rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafadz am kecuali kebayang ada takhsisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja enggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Tapi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini, provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini. Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Berarti terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au akillah. Salat itu selalu baik. Maka silahkan kamu memperbanyak salat atau pas-pasan au akillah. Maksudnya salat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit dan setelah asar sampai matahari
terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai ngartikan Pancasila, sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama, karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syarak. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Ikan laut. Nah, itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau memang harus belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa yang ngikuti ulama. Biasanya enggak mau belajar enggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah kan. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah biasanya masalah itu. Enggak boleh dalam ilmu Quran, enggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Enggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan, umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat menahan lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga enggak boleh hubungan intim, enggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, enggak ada matahari terbit, enggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya di antara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga dia katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah? Gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah, yang bener aja. Enggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katulis istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia katulis istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulis istiwa. Seperti Taj Mahal, itu sebenarnya dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Terus bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena
Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa, sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam? Taruh saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillusya mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar kan gitu. Ukuran dulu kan enggak pakai jam. Ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis, sudah ada am, tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo wae tak dukung. Wah, biasa aku yo pengen wayah wis taqabbal wa minkum taqabbal ya kari. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantah, kan apa saja. Oh, dasar orang goblok gak pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah misalnya, nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya, makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan.